Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Al-hadis. Yang kami hormati dan muliakan Ketua DKM beserta jajaran Masjid Al-Mizan, ya, Masjid Al-Mizan Komplek Bumi Serang Damai, jajaran pengurus RT RW, Majelis Taklim, bapak-bapak, ibu-ibu serta anak-anak sekalian, hadirin dan hadirat yang bersama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Hari ini puasa kita sudah mencapai hitungan yang ke-18 ya Pak ya? 18. Alhamdulillah sudah 18 hari. Sebentar lagi kita akan segera merampungkan hari ini dengan berbuka puasa bersama atau iftar jama'i nanti pada pukul 18.01. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan dengan keimanan dan keislaman kita, diberikan kesempatan kemampuan untuk bisa menyelesaikan saum Ramadan ini sampai dengan Idul Fitri nanti, dan kita mohon pada Allah agar diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan atau bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, Allah Rasul berpesan kepada kita semua, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Kata Rasul, kam min shaimin, banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tetapi tidak mendapatkan puasanya, ilal ju' wal 'atas, kecuali hanya sekedar lapar dan haus saja. Nah, kira-kira apa yang membuat puasa kita ini hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus? Kita maklumi bahwa puasa ini adalah kegiatan menahan diri atau imsak sejak terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan, minum itu adalah halal, yang biasanya halal. Termasuk juga bagi yang sudah bersuami istri ada istilah berjima, ya, itu juga bagian yang halal. Tetapi pada bulan puasa ini semuanya dilarang, menjadi haram. Ya. Kita melaksanakan imsak, menahan diri dari hal-hal yang seperti itu sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi kita ini melaksanakan kegiatan menahan diri dari yang dihalalkan. Tetapi ada istilah orang yang berpuasa itu ya hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus saja, tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Apa penyebabnya? Penyebabnya itu paling tidak, kalau kita lihat hadis yang lain, adalah ada lima perkara yang menyebabkan seseorang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala puasanya. Apakah itu? Khamsun yuftirna as-shaimu. Ada 5 perkara yang menyebabkan seorang berpuasa itu menjadi berbuka, menjadi iftar. Dianggap iftar, dianggap berbuka, walaupun secara lahiriah, secara fisik kita nggak berbuka. Kita berhasil menahan lapar dan haus. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, puasanya adalah puasa yang dianggap berbuka. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah al-kadzibu. Al-kadzibu itu adalah berbohong. Jadi berbohong ini ternyata bisa membatalkan
pahala puasa kita. Al-kadhib. Yang kedua adalah wal ghibah. Ghibah itu adalah ngomongin orang, terutama dari sisi jeleknya. Biasanya ini yang tidak terasa, ya. Kalau kita kumpul-kumpul umumnya biasanya larinya ke arah sini, ke arah ghibah. Karena ghibah ini adalah perkara yang enak sekali diomongin. Kalau ngomongin kebaikan orang jarang, tetapi kalau kejelekannya biasanya paling enak. Yang ketiga adalah wan namimah, yaitu fitnah. Ya, fitnah itu adalah menyatakan seseorang tidak baik, padahal sebenarnya baik. Jadi menyatakan sesuatu yang tidak dengan yang sebenarnya, itu jatuhnya fitnah. Sehingga membuat seseorang yang dikatain, yang disangka menjadi sakit hati. Yang keempat adalah wal yaminul kadhibah, yaitu sumpah disertai dengan kebohongan atau sumpah palsu. Demi Allah, demi Rasulullah, kita tidak melaksanakan hal ini, hal itu, tetapi sebetulnya dia melakukan itu. Nah, ini namanya wal yaminul kadhibah. Yang terakhir adalah wan nadratu bisyahwatin. Nah, ini yang paling penting kita harus garis bawahi adalah wan nadratu atau wan nadru bisyahwatin, memandang dengan syahwat, ya. Memandang dengan syahwat. Inilah Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah, 5 perkara yang menyebabkan seseorang yang berpuasa itu sekali lagi adalah hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Inilah yang oleh Imam Ghazali hadirin rahimakumullah disebutnya sebagai aspek-aspek batiniah dari sisi saum kita. Kalau aspek-aspek fisik sekali lagi saum itu mudah bisa kita amati, ya. Tidak bisa sekedar hanya bisa menahan lapar dan haus saja, itu sudah bisa kita sebut sebagai puasa. Tetapi aspek-aspek batiniahnya kadang-kadang ini tidak berhasil kita identifikasi dengan baik. Yang pertama, bagi orang yang berpuasa itu dianjurkan untuk ghadbul basar, yaitu menundukkan pandangan. Kenapa demikian? Karena an-nadratu, kata Rasul, sahmun masmumun min sihami iblis la'natullah. Pada dasarnya yang namanya pandangan yang disertai dengan syahwat tadi adalah sahmun masmumun, diibaratkan sebagai anak panah, ya, anak panah yang beracun. Sahmun masmumun, anak panah yang beracun, min sihami iblis, dari berbagai anak panah iblis la'natullah. Faman tarokaha, barang siapa yang berhasil menghindari itu, yaitu ghadbul basar, khaufan minallahi, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, atahullaha, maka Allah akan mendatangkan atahullah azza wa jalla imanan, yaitu iman yang mantap, disertai dengan yajidu khalawatahu fil qalbi, serta ditemukan adanya ketenangan dalam hatinya. Jadi kalau orang ghadbul basar itu insya Allah tidak bergejolak hatinya, kira-kira gitu. Jadi kalau berpuasa, mohon maaf, kadang-kadang kita mendapatkan pandangan-pandangan gratisan, ya, di tengah jalan. Ada ibu-ibu misalnya yang tidak menutup aurat, karena kemudian auratnya tersingkap, terpaksa terlihat. Nah, kalau itu kemudian kita nggak segera buang pandangan matanya, ya, dapat gratisan seperti itu, maka ini adalah bagian daripada wan nadru bisyahwatin, pandangan yang disertai dengan syahwat yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, kita harus anjurkan kepada istri kita, anak-anak kita, wabil khusus anak kita yang perempuan, khususnya di bulan Ramadan ini, agar mengurungkan jilbabnya secara sempurna, tutup auratnya secara sempurna. Itu bagian daripada upaya pencegahan agar kita ini tidak terjebak pada an-nadru bisyahwatin yang bisa mengurangi pahala puasa. Yang kedua, bapak-bapak ibu sekalian, yang perlu kita perhatikan juga bagi orang yang berpuasa, selain tadi yang pertama adalah menundukkan pandangan atau ghadbul basar,
Yang kedua adalah menjaga lidah kita agar apa? Tidak berkata dusta, tidak berbohong, tidak menggunjing, termasuk tidak mencaci maki yang mengakibatkan seseorang itu menjadi emosi kemudian ngajak berkelahi, gitu ya. Kan bisa saja dalam situasi yang seperti ini ada situasi seperti itu. Rasul mengingatkan kepada kita, innama saumu junnatun, sesungguhnya saum itu adalah perisai. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka jika ada salah seorang di antara kita ini semua sedang berpuasa, maka yang harus kita jaga adalah fala yarfuth wala yajhal. Jangan berbuat keji, tidak membuat kalimat-kalimat yang kotor keluar dari mulut kita, tidak mencaci maki, mengumpat dan sebagainya, mengeluarkan bahasa-bahasa binatang. Itu bagian daripada yarfuth. Wala yajhal, dan tidak jahil, ya, tidak jahil itu tidak iseng lah, tidak ngerjain orang. Fa ini meruun qatalahu, bahkan jika ada seseorang yang mengajak berkelahi, qatalahu au syatamahu, atau ngajak seseorang itu mencaci maki, mencerca, menghina, atau dalam istilah sekarang menistakan, ya, itu membuat kita sakit hati. Maka jawaban bagi seorang shaim adalah falyaqul inni shaimun, inni shaimun. Katakanlah bahwa saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, karena yang namanya as-saum itu nisfus sabri, puasa itu sebagian daripada kesabaran. As-sabru nisful iman, dan kesabaran itu bagian daripada iman atau sebagian daripada iman. Maka hendaknya bagi orang yang berpuasa itu tidak boleh terprovokasi, ya. Tidak boleh terprovokasi oleh orang-orang yang menghasut kita semua. Nah, itu bagian daripada menjaga lidah kita. Yang ketiga, juga kita harus menjaga pendengaran kita. Jadi yang pertama lisan, yang pertama adalah pandangan, yang kedua lisan, yang ketiga ini adalah menjaga pendengaran kita. Dari apa? Dari pendengaran atau suara-suara yang bernada bohong juga. Kalau sekarang istilahnya hoak, ya. Hoak. Berita-berita bohong ini harus kita hindari. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Maidah 42. Allah berfirman, sama'una lil kadzib akaluna lis-suhut. Hendaklah kalian semua itu menghindarkan pendengarannya, ya, al-kadzib, dari pendengaran-pendengaran yang bohong. Berita-berita yang tidak benar kadang-kadang berseliweran di media sosial, ya, yang tidak jelas kebenarannya. Nah, inilah yang harus kita hindari. Pendengaran-pendengaran yang bohong ini itu disamakan dengan akaluna lis-suhut, ya, sama dengan kita memakan makanan yang suhut juga, yaitu makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang suhtun. Itu disamakan dengan itu. Berikutnya yang keempat adalah puasa juga hendaknya bisa mencegah semua anggota tubuh kita dari perbuatan haram. Jadi tidak hanya yang kita tahan lapar dan haus, anggota tubuh kita harus kita kontrol. Kita kontrol dari perbuatan-perbuatan haram. Kaki kita digunakan untuk apa di bulan Ramadan ini? Ya, alhamdulillah hari ini kaki kita melangkah ke masjid untuk mendengarkan tausiah, berbuka puasa bersama, melaksanakan sholat maghrib, sholat isya berjamaah sampai dengan tarawih. Lisan kita hari-harinya kita basahi dengan zikir, kita basahi dengan baca Al-Quran, alhamdulillah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali membagi kategori saum itu ada 3. Yang pertama adalah saum atau puasa yang dikerjakan oleh masyarakat pada umumnya. Apakah itu saum yang demikian? Yaitu saum yang hanya bisa menahan diri dari makan dan minuman serta nafsu seksual. Itu yang umum seperti itu, ya.
Yang umum, puasa yang umum biasanya hanya sampai sebatas itu saja. Hanya sebatas kita bisa menahan makan dan minum dan bisa menahan nafsu seksual. Ada yang kedua, itu adalah puasa khusus istilahnya. Jadi puasa yang pertama tadi ditambah dengan puasa anggota tubuh kita. Jadi mulut kita jaga, mata kita jaga, tangan kita jaga, kaki kita jaga. Itu sudah masuk puasa yang khusus. Ya, udah meningkat derajatnya dari yang umum menjadi yang khusus. Dan yang ketiga adalah puasa yang lebih khusus lagi. Nah, ini puasanya sudah menyangkut masalah hati dan pikiran. Jadi pikiran kitanya nggak liar, nggak menghayal yang macam-macam. Apalagi menghayalnya misalnya menghayal yang bukan-bukan, ya. Kadang-kadang bagi remaja-remaji itu menghayalnya sampai, mohon maaf, mengeluarkan mani. Itu jangan sampai ke sana orang berpuasa. Ya, yang berikutnya adalah bisa menjaga hati kita. Hati kitanya juga tidak ngegerunak yang macam-macam. Ya, hatinya senafas dengan lisan kita, yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah puasa yang disebut dengan puasa yang lebih khusus lagi. Puasa yang umum, khusus, dan puasa yang super khusus. Nah, hendaknya kita meningkatkan kualitas puasa kita itu dari yang umum menuju yang khusus sampai dengan yang lebih khusus lagi. Nah, inilah poin yang keempat ini, mencegah semua anggota tubuh kita dari perbuatan haram, ya. Dan yang kelima, agar puasa kita ini terhindar dari hal-hal yang sia-sia, kita harus pastikan berbuka kita itu adalah dengan makanan-makanan yang halal. Termasuk juga paling tidak kita harus menghindarkan diri dari makanan-makanan yang tidak halal, yang samar-samar, ya. Itu harus kita hindari. Jadi kita harus pastikan puasa kita sekali lagi adalah puasanya puasa yang berkualitas, yang tidak sia-sia, yang tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi puasa yang benar-benar mendapatkan kualitas yang lebih baik. Salah satunya adalah kita berbuka dengan makanan-makanan yang halal. Dan yang keenam, hendaknya hati kita itu pada saat berbuka itu senantiasa harap-harap cemas. Harap-harap cemas itu yang dimaksud, pertama kita amat sangat berharap pada Allah Subhanahu wa taala, puasa hari ini, ibadah kita hari ini, aktivitas kita hari ini itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-saumu al-maqbulah, puasa yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cemasnya bagaimana? Sebaliknya, kita juga harus was-was. Oleh karena kita harus lakukan evaluasi pada setiap hari kita. Khawatir puasa kita hari ini adalah justru dicemari dengan hal-hal yang tadi yang mengakibatkan kita mendapatkan pahala puasanya. Yang pertama adalah al-kadzib, dicemari dengan perbuatan bohong. Yang kedua dicemari dengan ghibah. Yang ketiga dicemari dengan namimah, fitnah. Dicemari dengan sumpah palsu. Dan yang kelima dicemari dengan an-nadratun bisyahwatin. Itu pandangan yang disertai dengan syahwat. Nah, inilah harus punya perasaan cemas, ya, ke arah sana. Termasuk kita juga harus cemas dan selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita tetap bisa berlanjut, ya, sampai dengan selesai 1 bulan penuh, dan minta pada Allah Subhanahu wa taala pada saat berbuka juga kita bisa dipertemukan kembali pada Ramadan yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa poin yang terkait dengan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Poin yang kedua yang perlu kita bahas pada kesempatan yang bahagia ini adalah terkait dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bahwa salah satu sisi kemuliaan bulan Ramadan itu adalah di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan
alladzi unzila fihil Qur'an adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Yang disebut dengan nuzulul Qur'an. Biasanya diperingatinya kalau di Indonesia pada tanggal 17 Ramadan. Walaupun memang ini ada ikhtilaf ya. Yang pasti menurut para ulama turunnya Al-Qur'an itu adalah fi lailatil mubarakah, yaitu pada malam yang berkah. Kalau dalam Quran surat Ad-Dukhan, apakah malam yang berkah itu adalah Lailatul Qadri. Inna anzalna fi Lailatul Qadri. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi turunnya adalah pada malam Lailatul Qadar. Ada dua versi, ada dua tahap turunnya Al-Quran itu. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia. Itu turunnya sekaligus. Dari langit dunia kepada Nabi besar Muhammad SAW itu turunnya bertahap sesuai dengan kebutuhan. Biasanya turunnya Al-Quran itu adalah menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Nabi besar Muhammad berserta umatnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan suatu masalah biasanya turun. Nah itu Al-Quran ini diberi pengertiannya adalah kalamullah, omongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun ya, kalau tidak salah 23 tahun 23 bulan 23 hari serba 23 salah angkanya ya. Secara berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Nah, oleh karena Al-Quran ini adalah kalamullah, Bapak Ibu sekalian, maka harus kita muliakan. Harus kita muliakan. Karena ini adalah firman Allah. Firman Allah yang tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf. Dulu Al-Quran yang sekarang kita baca dalam bentuk mushaf atau susunan-susunan lembaran-lembaran itu berserakan dulunya. Ada yang ditulis oleh para sahabat itu di pelepah kurma, ada yang ditulisnya di kulit unta, ada yang di bebatu dan sebagainya. Kemudian oleh Sayyidina Utsman dikumpulkan, namanya dikodifikasi, kemudian disusun menjadi mushaf ya, susunan Al-Qur'an mushaf Utsmaniyah. Nah, isinya itu adalah kalamullah. Oleh karena itu harus kita jaga dengan baik. Al-Qur'an ini harus kita muliakan. Tidak boleh kita sia-siakan. Ada adab-adabnya dalam membaca Al-Qur'an ya. Di antaranya juga harus berwudu, kemudian tempatnya harus lebih tinggi dari yang kita baca Al-Quran itu, dan kita baca dengan tartil. Apa keistimewaan Al-Quran itu sehingga harus kita muliakan? Di antaranya kalau merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Pertama adalah hudan linnas. Yang pertama adalah menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu isinya adalah petunjuk global tentang kehidupan di dunia ini dan di akhirat. Isinya adalah hukum-hukum, kemudian ada sejarah-sejarah atau qasas, cerita-cerita, ibroh-ibroh dan lain sebagainya. Jadi hudan linnas. Yang kedua, fungsi Al-Quran itu adalah bayan, yaitu penjelasan-penjelasan. Penjelasan apa? Penjelasan atau aspek menjelaskan tentang aspek kehidupan ini. Yang menjelaskan tentang aspek kehidupan ekonomi itu ada dalam Al-Quran. Ekonomi yang dibangun oleh Al-Quran paradigmanya adalah ekonomi yang bebas dari praktek-praktek ribawi. Itu adalah Al-Quran. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu bagian pada bayan. Jadi hudan linnas wa bayinat
bayan-bayan atau penjelasan-penjelasan tentang konsep-konsep itu ada di dalam Al-Quran. Aspek ekonominya ada, aspek politiknya juga ada diatur. Aspek hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, ini buat para remaja nih ya, buat adik-adik kita, pada prinsipnya kehidupan antara laki-laki dan perempuan itu adalah terpisah. Boleh bercampur atau berinteraksi atau berikhtilat pada kehidupan umum, misalnya pada praktek pendidikan, perekonomian, kegiatan-kegiatan yang sifatnya umum. Tetapi kalau remaja-remaja kemudian mengasingkan diri berdua-duaan, itu kategorinya khalwat. Nah, kalau sudah khalwat ini, itu diingatkan oleh hadis yang ketiganya adalah setan. Itu bagian daripada takrobuz zina, mendekati zina. Jadi kita jangan berbangga bapak-bapak ibu sekalian, atau jangan merasa minder. Karena dalam situasi yang sekarang ini umumnya kita merasa minder kalau anak-anak kita itu tidak bergaul bebas. Dianggapnya kuper, kurang pergaulan. Padahal yang benar adalah menurut prinsip Islam, kehidupan laki-laki perempuan itu terpisah, berinteraksinya terbatas. Ya, kalau di sekolah belajar ngaji seperti ini itu boleh. Bahkan kalau di tempat-tempat umum seperti ini juga mengambil tempat khusus atau kehidupan khusus, interaksi yang khusus, itu juga kategorinya khalwat. Dan kalau sudah khalwat ini bagian daripada hal yang diharamkan, bagian daripada takrobuz zina. Wala takrobuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kalau kita biarkan remaja-remaja kita bergaul bebas, ya. Kadang-kadang orang tua zaman sekarang bangga kalau anak gadisnya itu ada yang jemput. Malam-malam dijemput sama pasangannya, dibawa muter-muter kemana-kemana. Akhirnya kalau setiap malam seperti itu diajak seperti itu, lama-lama kan masuk angin pak. Masuk angin, perutnya kembung, disangkanya sakit biasa aja, taunya melahirkan anak. Nah ini yang bahaya. Ini yang disebut dengan pergaulan bebas. Itu bapak-bapak sekalian, sejauh sebelum hari Ramadan ini ada kejadian di Jawa Timur, di kota Ponorogo, mohon maaf disebutkan namanya, kota santri, ada pondok yang terkenal di sana namanya Gontor. Tetapi banyak ratusan anak-anak remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang menghadap kepada pengadilan agama untuk apa? Mendapatkan dispensasi nikah dini. Kenapa? Karena mereka sudah hamil duluan. Ya, ini naudzubillah summa naudzubillah. Inilah bapak ibu sekalian fenomena yang sekarang ini tidak bisa kita hindari. Tidak hanya di kota-kota besar, ya, di Bandung, Jakarta, tapi di Serang ini juga kalau disurvei kayaknya banyak ini. Belum ada yang neliti aja pak. Kalau di tempat-tempat lain sudah ada yang neliti, kayak di Jakarta, di Bandung itu sudah ada yang neliti. Kalau di Serang belum ada yang neliti. Mudah-mudahan Serang tidak. Ya pak ya. Karena kita semua memahami bahwa dalam Al-Quran ada prinsip yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ya, hendaklah, kata Allah SWT, wahai Rasul, hendaklah istrimu dan anak-anakmu itu harus mengulurkan jilbabnya. Karena itulah yang lebih aman dan yang lebih bisa dikenal, bisa dibedakan antara muslim, muslimah dan non-muslimah. Kemudian berikutnya bapak ibu sekalian, bayan atau penjelasan-penjelasan konsep kehidupan dalam Quran itu tidak hanya dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang hubungan internasional, ya. Itu juga diatur oleh Allah SWT. Dalam mengelola angkatan bersenjata dan sebagainya juga ada. Jadi komplit sebenarnya Al-Quran itu. Oleh karena itu Al-Quran itu disebut adalah sebagai kitab yang paripurna. Jadi keunggulannya adalah itu. Banyak sekali bayan-bayan yang mengatur tentang kehidupan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, keistimewaan Al-Quran itu adalah apa? Furqan, pembeda, ya. Pembeda antara umat Nabi besar Muhammad SAW dengan umat-umat yang lain. Kalau Al-Quran diturunkannya kepada Muhammad Rasulullah SAW.
Berarti kita adalah umat yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Injil kepada Nabi Isa, kepada Taurat kepada Nabi siapa? Dek. Taurat, Zabur kepada Nabi Daud ya. Kepada Nabi Musa ya, kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan juga ada kitab-kitab yang lain. Ada kitab Weda, ada kitab apa lagi? Ya. Yang namanya ada kitab Darmo Gandul gitu. Itu agama apa itu? Ya. Semua agama biasanya semuanya memiliki kitab-kitab suci. Nah, Al-Qur'an ini adalah kitab suci. Kenapa dikatakan suci walaupun tidak ada kalimat al-muqaddas di situ? Karena isinya adalah kalamullah. Bukan perkataannya Muhammad, tetapi adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Pembeda, kenapa disebut pembeda? Furqan, karena isinya memang beda. Salah satunya adalah jaminan keasliannya. Al-Qur'an itu dijamin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna nahnu sesungguhnya kami kata Allah Subhanahu wa taala nazzalna dzikra telah menurunkan Al-Qur'an, az-dzikr. Wa inna lahu lahafidun dan kamilah juga yang akan menjaganya. Jadi insyaallah Al-Qur'an ini akan dijaga sepanjang masa sampai dengan yaumil qiyamah. Tetapi ada syaratnya Bapak-Ibu sekalian. Apa syaratnya? Syaratnya kitanya harus menjaganya, gitu. Karena ungkapannya ada dalam Al-Qur'an itu bukan anak, tetapi nahnu. Kalau kata orang yang mempelajari ilmu nahnu itu adalah mutakallim orang yang berbicaranya dalam ma'al ghair, bersama orang lain. Jadi Allah berbicara bersama makhluknya yaitu manusia. Jadi Allah mengajak kita semua nih, orang yang beriman pada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab Allah Al-Quran, itu untuk bersama-sama menjaga Al-Quran. Apa menjaga Al-Quran itu? Kewajiban kita semua adalah iqra'ul Quran. Nawiru buyutakum di qiraatil Quran. Sinarilah rumah-rumah kalian di qiraatil Quran dengan membaca Al-Quran. Jadi kita punya kewajiban membaca, Bapak Ibu sekalian, terutama di bulan Ramadan ini amat sangat dianjurkan. Kita boleh khatamnya lebih dari satu kali. Kadang-kadang kalau udah satu kali khatam udah merasa final, ya Pak ya. Baca Qurannya udah selesai, udah puas. Alhamdulillah sudah satu khataman. Ya boleh Pak berkali-kali, 2 kali, 3 kali, kalau bisa sampai dengan 10 kali di bulan Ramadan itu amat sangat baik, dianjurkan. Kenapa seperti itu? Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Li'annahu yaumal qiyamati, karena dengan Al-Qur'an itu yang kita baca pada hari kiamat nanti, syafi'an li ahlihi, akan memberikan syafaat bagi yang membacanya, Pak. Jadi Al-Qur'an ini nanti akan menjadi pengacara kita, gitu loh. Menjadi pengacara kita yang akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan menemani kita selama kita ada di alam barzakh, di alam kubur. Itu bacaan Al-Qur'an kita yang akan menemani. Iqra'ul Qur'ana li'annahu yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Jadi jangan sampai kita tidak membaca Al-Qur'an. Yang kedua, Al-Qur'an ini usahakan kita hafal. Kalau sampai dengan 30 juz hafal itu luar biasa. Allahu Akbar ya. Insyaallah mendapatkan surganya. Bagi orang tua yang punya anak-anak yang hafal 30 juz itu mendapatkan mahkota nanti. Dikasih mahkota oleh Allah. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, kita harus baca pada ayat-ayat yang kita butuhkan untuk apa? Untuk sholat. Kita butuhkan untuk sholat. Supaya bisa kita baca dengan baik, lalu kita bisa mengerti isinya. Sudah dihafal, baru kemudian kita berusaha mempraktekkan Al-Quran itu. Apa ciri mempraktekkan Al-Quran itu? Adalah kita semua menjadikan Quran itu sebagai imam kita, ya. Karena ketika ditanya malaikat nanti mungkar nakir, ma imamuka, jawabannya adalah Al-Quran imami.
Quran itu imam kita. Hanya pertanyaannya selama ini, apakah iya kita sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai imam? Udah belum? Artinya kalau imam itu di mana adanya? Di depan. Udah nggak? Betul nggak kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai imam kita? Sebagai terdepan di dalam membimbing kehidupan kita. Yang terjadi prakteknya malah sebaliknya. Quran kadang-kadang adanya di belakang, ya, dibelakangkan. Kalau kita konsekuen Pak, menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebelum mengambil keputusan tuh baca Quran dulu. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, baca Quran dulu, karena Quran tuh hudan linnas, isinya bayan dan furqan. Begitu. Nah, semangat kita dengan Ramadan sekarang ini, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan tausiah ini, saya mengajak secara pribadi kepada pribadi sendiri, pada Bapak Ibu sekalian, mari kita jadikan Al-Quran sebagai imam. Mimpin kita adalah Al-Quran. Kira-kira ridho nggak kalau dipimpin sama Quran? Ridho ya. Nah, oleh karena itu mari kita cintai Al-Quran, I love Quran, baca Quran, kita hafal Quran, kita praktekkan Quran, dan kita jadikan Quran sebagai pedoman hidup kita. Itu adalah cara bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai imam. Masih ada waktu ya? Iya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Sebelum nanti akan dibuka sesi tanya jawab atau dialog, saya lanjutkan lagi. Oleh karena itu, Quran ini sekali lagi harus kita baca dan kita hafalkan dan kita amalkan. Salah satu komunitas yang mudah menghafal Al-Quran itu, menurut cerita ini Pak, di mana? Orang mana? Katanya orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina itu adalah komunitas umat yang paling mudah membaca dan menghafalkan Quran. Karena di sana itu adalah bagian daripada lingkungan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh dari subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Alladzi barakna haulahu itu tidak hanya tanahnya yang diberkahi, di sana tanah yang subur. Ternyata Palestina itu tanah subur. Dari sisi pertaniannya subur. Sisi yang kedua, wanitanya subur-subur. Banyak anaknya. Dan yang subhanallah itu berdasarkan riset-riset itu yang banyak subur juga penghafal Quran. Jadi penghasil Al-Quran itu yang paling banyak itu adalah orang-orang Palestina. Tanahnya subur, wanitanya subur, banyak suburnya juga penghafal Quran. Itulah yang mengakibatkan mengapa Yahudi itu Zionis ya senangnya adalah membunuh orang-orang Palestina, karena dia takut kalau Palestina nggak dibunuhin nanti banyak mengekspor orang-orang yang hafiz Quran. Tetapi biasanya yang terjadi sekarang juga sedang konflik Pak. Setiap Ramadan itu pasti Zionis ini nyerbu. Kalau dulu di luar Masjid Aqsa, sekarang udah berani nyerang di dalamnya, tembakin itu. Kenapa? Karena dengan iftar seperti ini anak-anak remajanya kumpul, itu menggetarkan mereka. Nah biasanya mereka diprovokasi oleh intelijen Israel supaya ada penyerangan-penyerangan, lalu ada alasan Israel kemudian menyerbu dan berhasil membunuhin orang-orang Palestina. Nah setiap kali orang Palestina dibunuh dalam serangan itu biasanya ribuan yang wafat. Itu biasanya lahir juga ribuan bayi lahir, dan lahir juga ribuan orang-orang yang hafal Quran. Itu diantara kelebihan dari Palestina adalah itu, karena adalah bagiannya pada alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatihi. Ya, kurmanya juga kurmanya luar biasa enaknya dari Palestina. Ada yang namanya anggur itu anggur kurma Zeriko, dari Zeriko, kurma Zeriko, anggur Zeriko itu anggur-anggur yang kualitasnya baik. Makanya pertanian Israel itu, karena Israel itu bagian daripada tanah Palestina yang mereka duduki, dibuka pertanian sama Israel itu maju-maju, dan mereka ekspor itu ke seluruh dunia dengan harga yang mahal karena kualitas buah-buahannya juga baik. Nah kita di Indonesia ini alhamdulillah sedang tumbuh tren para orang tua kita menyekolahkan pada sekolah-sekolah tahfidz.
Ini di luar dugaan, Pak. Ini bagiannya pada cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an. Hari ini Al-Qur'an itu di mana-mana dilecehkan. Ya, mushaf-mushaf Quran banyak dibakar di mana-mana. Salah satunya yang rutin itu di Denmark. Ya, di Eropa. Tetapi hari ini juga begitu Quran dibakar, banyak sekali orang yang masuk Islam, yang bersahadat. Ya, karena penasaran dengan Al-Qur'an. Banyak cerita juga, testimoni-testimoni dari orang-orang non-muslim yang masuk Islam itu diantaranya dari mana? Dari kebiasaan dia membaca terjemahan. Jadi kalau orang muslim itu mereka baca terjemahannya dulu, bagaikan membaca novel. Udah terasa enak, baru dia menghadap kepada orang-orang Islam yang bisa membimbing baca Quran. Lalu kemudian dia mendapatkan hidayah di situ. Itu salah satu kelebihan orang-orang Barat sekarang yang masuk Islam itu dia berangkat dari membaca terjemahannya. Nah, kalau kita itu belum ke sana. Kalau kebiasaan kita di sini membaca dulu, menghafal, tapi kadang-kadang tidak mengerti artinya gitu. Nah, jadi harus kita tingkatkan sesudah kita baca dan hafal itu, kita dorong juga membaca artinya. Kalau artinya kita baca, itu insya Allah akan ada kemajuan. Ya. Ada yang bisa kita resapi dari setiap ayat-ayat yang kita baca. Lanjut. Tanya jawab. Ya, baik. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, itulah 3 fungsi Al-Qur'an yang terkait dengan turunnya Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama adalah fungsinya menjadi hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua adalah menjadi bayan, penjelasan-penjelasan atas petunjuk itu, bayan terhadap berbagai aspek kehidupan. Dan yang ketiga adalah pembeda, furqan, antara yang muslim dengan yang non muslim, antara yang hak dan yang batil. Itu adalah ada pada Al-Quran. Al-Quran adalah identitas kita, Al-Quran adalah kitab kita, Al-Quran adalah kalamullah. Dan yang paling penting adalah Al-Quran harus menjadi imam kita. Karena menjadi imam, maka Al-Quran harus ada di depan. Harus menjadi tuntunan, harus menjadi pedoman kita, dan harus menjadi contoh yang bisa kita ikuti. Nah, untuk bisa ke sana kita harus membacanya, memahaminya, dan bersama-sama berusaha semaksimal mungkin mengamalkannya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, pengantar berbuka pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada waktu sekitar lebih kurang 10 menit ya untuk kita coba buka untuk ruang dialog. Sementara saya ini dengan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas paparan materi ini. Masih ada waktu sekitar 7 menit atau 8 menit ke depan sebelum buka puasa. Jika ada hal yang akan disampaikan dari jamaah sekalian, baik dari bapak-bapak, tambahan ya boleh. Silakan pertanyaan atau tambahan menambahkan materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz dan ada dari bawah. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu ditanyakan. Kira-kira mengenai masalah puasa. Puasa tanda-tanda ciri-ciri bagaimana yang diterima, yang tidak diterima oleh Allah SWT. Yang tidak diterima? Ya, yang diterima tanda-tandanya. Oh, tanda-tandanya ya. Yang tidak diterima tanda-tandanya seperti apa? Iya. Berikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung aja. Baik. Apa kira-kira ciri-ciri dari puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau tadi ada 5 yang mengakibatkan puasa kita menjadi batal alias tidak diterima, ya, tidak mendapatkan pahala. Yang pertama adalah al-kadzibu wal ghibah wan namimah
kemudian wal yaminul kadzibah wan nadhuru bisyahwatin. Ini adalah hal-hal yang 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, tentu saja karena puasa ini adalah ibadah mahdhah, maka ada syarat dan rukun yang harus kita penuhi. Syarat yang rukunnya pertama adalah seorang muslim. Alhamdulillah kita seorang muslim. Yang kedua adalah baligh, sudah akil baligh. Ya. Kalau yang sudah bersuami istri itu sudah pasti. Kalau bagi anak laki-laki cirinya adalah sudah bermimpi basah. Perempuan sudah haid, itu sudah akil baligh. Dan yang ketiga adalah berakal. Kalau bagi orang yang majnun, yang tidak berakal, itu nggak ada kewajiban untuk berpuasa. Selanjutnya adalah puasa ini kegiatan imsak, menahan diri dari terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Secara fisikalnya kita nggak makan minum dan menahan nafsu seksual. Itu secara fisik. Nah, secara batiniahnya kita menghindari al-kadzib, al-ghibah, wan namimah, wal yaminul kadzibah, wan nadhru bisyahwatin. 5 perkara ini kita hindari. Itu insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita juga harus mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Dan berikutnya lagi usahakan juga harus mempuasakan hati dan pikiran kita. Ya, paling tidak yang bisa kita capai adalah bisa mempuasakan diri dari anggota tubuh kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang. Lisan kita tidak berbohong dan tidak melakukan ghibah, tidak memfitnah, tidak melakukan sumpah palsu. Pandangan kita ya ghadul basar, dan anggota tubuh kita berhasil kita jaga. Jadi tidak perlu kemana-mana. Ya, jadi semuanya kalau itu sudah terkendali, insya Allah itu menjadi ciri-ciri puasa yang makbulah. Kalau haji mabrur, kalau puasa namanya makbul, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat berbuka nanti kita semua sekali lagi harus berdoa dengan penuh harapan dan juga kecemasan. Harapan yang mudah-mudahan puasa kita diterima, dan cemasnya khawatir tidak diterima. Kira-kira begitu, bagian daripada kewaspadaan. Baik, itu pertanyaan yang bisa kita jawab. Barangkali ada lagi yang bisa menambahkan. Ya, dari Pak Haji. Pak Haji, silakan. Punten Pak Haji. Pak Ketua DKM. Masih ada satu lagi lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Tipnya ya. Iya. Iya. Iya betul. Waalaikumsalam. Karena kita ini termasuknya usianya sudah tua Pak ya, udah dewasa. Jadi ibarat pepatah, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Nah, orang-orang yang dewasa yang usianya sudah seperti saya, Pak Haji Wawan ini kayaknya sudah paruh waktu Pak ya. Udah lebih dari setengah abad ya usianya, sama dengan saya. Makanya kepada anak-anak kita semua ada istilah namanya golden age, masa keemasan. Nah, kita harus tekankan betul mumpung mereka ini masih pada fase itu, agar bagaimana caranya Al-Quran itu bisa segera kita hafalkan. Saya sering menekankan kepada anak-anak kita itu, nah segera dihafal Quran itu, minimal sejuz, 2 juz, 3 juz. Untuk apa? Bekal nanti. Kalau kelak umat membutuhkan untuk jadi imam, kadang dibutuhkan untuk jadi penceramah, tausiah, itu nggak kekurangan dalil Pak. Dalilnya mudah keluarnya gitu. Kalau model kayak saya ini kesulitan udah, ya mesti pakai catatan. Itu ciri bahwa kita ini nggak hafal Quran, nggak hafal hadis. Hafal tapi khawatir juga kalau nggak dicatat, khawatir nggak tepat. Nah, oleh karena itu kita semua harus seperti Pak Haji Wawan, bersemangat menghafal Quran. Ya, tipnya bagaimana? Belajarlah sama orang-orang yang sudah hafid. Kalau anaknya Pak Haji Wawan, insya Allah
Sudah ada yang hafid Pak ya? Alhamdulillah ya, subhanallah. Nah ini kita harus ke sana. Tetapi yang pernah saya dapatkan ini dari ustadz-ustadz yang yang sudah berhasil menghafal Quran. Itu salah satunya adalah tikror, ya, mengulang-ulang. Katanya kalau dibaca Al-Quran itu ya maksimal sampai dengan 21 kali dalam setiap ayatnya itu pasti hafal. Jadi kalau kita ulang-ulang baca terus, walaupun niatnya tidak menghafal, diulang-ulang aja. Misalnya dari target ada 30 ayat, ambil dulu 10 dulu. Ditikror. Ada namanya Quran tikror, Pak. Metodenya metode mengulang, diulang-ulang terus. Nah, setelah diulang-ulang itu kan nanti akan hafal sendiri. Praktekkan itu yang paling bagus itu adalah pada saat kita sholat malam. Karena pada saat malam itu kan Allah menjamin bahwa bacaan yang dibaca di tengah malam dengan tartil itu adalah akan lebih meresap kepada diri kita. Jadi tip yang kedua, dibaca setelah ditikror berulang-ulang itu, semuanya ada yang nyantol, nanti dicoba dipraktekannya di sholat malam. Kalau sholat malamnya sudah hafal, lancar, maka nanti praktekkan di sholat wajib kita, misalnya subuh, praktekkan. Nah insya Allah itu salah satu ciri atau cara yang bisa mempercepat bacaan Al-Quran. Karena ada jaminan dari Allah kalau kita membaca Al-Quran, dibacanya di tengah malam, itu jauh lebih meresap dibandingkan dengan di waktu-waktu yang lain. Dan itu biasanya cara bagi orang-orang hafidh untuk bisa memantapkan bacaan Qur'annya. Itu dipakai di qiyamul lail. Lalu baru dipraktekkan. Ya, baru kemudian tadarus diulang-ulang lagi atau di murojaah diulang kembali. Baik begitu, waktunya sudah sampai. Ya. Bentar lagi kita akan menjelang Alhamdulillah, ya sudah bel. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini Allah SWT sudah mentakdirkan kita memasuki waktu berbuka. Mari kita baca dulu istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma taqabbal siyamana wa qiraatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujana. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa arqatalku birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pada hari ini hamba berbuka dengan rizki-Mu yang halal. Mohon dikuatkan imannya, mohon diterima ibadah puasa kita hari ini dan juga ibadah-ibadah yang lain, serta sampaikanlah kami hingga akhir Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah sampai dengan tahun depan ketemu kembali dengan bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat berbuka bersama. Terima kasih. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.